والحب يا الله في داخلي يسري يضيء كنور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, khair. Ya, jadi kembali lagi sama kita di sini kita akan membahas, bakal mau ngobrol-ngobrol santai aja sih Ustadz. Jadi kami berdua ini mau ngobrol santai bareng Ustadz juga di siang hari ini. Sebenarnya temanya ini benar-benar pas banget nih untuk kita, Ustaz. Maksudnya mengungkapkan kegundahan diri gitu. Ya, jadi bisa dibilang ini yang bikin galau kita setiap harinya gitu kan ya. Jadi mungkin perkara jodoh nih, Tat. Iya. Ya, jadi ini kami berdua ini, Tat, lagi jodoh sedang mencari jodoh, Ustadz. Jadi menurut Ustadz nih, kalau dari saya pribadi nih, saya ingin mencari jodoh itu yang benar-benar terbaik gitu kan, Ustadz ya. Tapi dalam artian saya juga nggak mungkin harus pilih benar-benar yang terbaik buat saya gitu kan. Jadi ada nggak sih, Ustadz, kiat-kiat nih untuk kita mencari jodoh itu yang terbaik menurut kita dan juga yang terbaik menurut Allah juga sih, Ustadz. Iya. Secara umum ya kembali ke kita sendiri, pengennya itu kriterianya kayak mana. Kan nanti yang tentukan juga kita sendiri sebenarnya. Kita mau yang agak supel atau kita mau yang agak kalem atau mau yang apa. Dan nanti semuanya kembali ke kita. Kalau secara kriteria syar'inya kan Nabi sudah menyebutkan di dalam hadisnya kan terkait dengan sabda Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'in, bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama li hasabiha, karena kedudukannya, wali nasabiha, karena keturunannya, wali maliha, li hasabiha, wali maliha, wali jamaliha, dan yang terakhir adalah wali diniha. Nabi mengatakan fakhtar bidzatiddin. Ada wanita yang dinikahi karena kedudukannya atau karena keturunannya. Kalau bahasa orang dulu bibit bebet bobotnya, itu yang kemudian seringkali dijadikan tolok ukur secara umum. Walaupun sebenarnya secara syar'i juga tidak salah, boleh-boleh saja, sah-sah saja, selama apa yang kemudian dianjurkan Nabi tadi itu sudah ada. Ya, ada yang kemudian dinikahi karena hartanya, dan itu kebanyakan juga hari ini yang menjadi prioritas kan gitu. Pengennya dapat yang ganteng, atau kalau yang laki-laki pengennya dapat yang cantik, kaya, ya, cantik, kaya, solihah, ya kan, dokter, ya kan, tinggi semampai gitu kan. Ya kalau ada nanti Halo. ya, jadi itu yang seringkali kan jadi yang jadi impian kan begitu. Namanya mimpi itu kan bisa aja sesempurna mungkin gitu, tapi tetap prakteknya nanti belum tentu kita mendapatkan yang memiliki keempat komponen tadi itu, kedudukannya atau keturunannya, kemudian hartanya, cantiknya, dan yang keempat adalah karena agamanya. Yang Nabi mengatakan fakhtar bidzatiddin, pilihlah yang karena agamanya. Makanya seharusnya dari sorotan itu agamanya dulu gitu, baru nanti yang lain. Kalau ada empat-empatnya, alhamdulillah itu langka itu kalau memang ada. Masya Allah itu. Ya, itu makanya. Masya Allah banget itu. Ente gimana Nul? Ya. Kalau ente gimana kriterianya? Jadi kriteria saya ya kalau bisa ya. Jadi gini Ustaz, saya itu bingung. Kalau kita kan belum mengenal, maksudnya kalau kenal wanita itu kan ya mungkin nggak deket ya Ustaz ya kalau kita ini ya. Jadi kalau lihat dari segi agama ini kita kan belum pernah mengenal ya. Itu bagaimana Ustaz? Apa perlu kita mencari murabi Ustaz dulu untuk nyari pasangannya itu apa gimana? Ya banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan sih sebenarnya. Kalau yang dikatakan Nabi kan terkait dengan hal itu kan, Nabi juga pernah menyebutkan idza ja'akum rajulun man tardawna dinahu wa khuluquhu. Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau ridhoi akhlak dan dinnya, menunjukkan bahwa memang ada yang mengenal orang itu, sehingga kemudian kita bisa menambatkan pilihan kita itu pada orang itu. Jadi harus ada yang mengenal dulu memang.
Yang mengenal yang paling mengenal satu ya orang tuanya, atau saudaranya, atau kerabatnya, atau tetangganya, atau mungkin kawan-kawannya. Nah, kita bisa lihat dari salah satu deh, yang paling mungkin mana. Kalau ke orang tuanya nggak mungkin, nanti dikira ngelamar kan, ya. Wong belum pengen langsung to the point kan misalnya. Kalau lewat kakaknya juga khawatirnya ada sesuatu yang disembunyikan. Namanya kadang-kadang keluarga kalau dekat kan justru malah ada yang ditutup-tutupi kadang-kadang. Makanya ya dari tetangga, dari kerabat, sama dari temannya, itu yang paling mungkin dan paling gampang. Gali informasi dulu, atau mungkin lewat ustadz, mana yang kemudian secara secara personalnya itu dikenal baik sama ustadz, keluarganya juga dikenal baik sama ustadz. Kalau itu kita mau pakai jalur via ustadz tadi, kalau mau pakai jalur sendiri tadi itu ya bisa dengan mencari dilihat dari menggali informasinya dulu tadi. Karena namanya karakter kan kita nggak tahu loh. Namanya harus kepoin lebih ya, keponya juga harus hati-hati juga, nggak usah kelihatan kepo banget gitu kan. Tinggal kira-kira kita ini cenderung sama siapa nih? Kayaknya cenderung sama si fulanah misalnya. Tinggal datangi orang-orang di sekitarnya tadi itu untuk kemudian kita gali informasi. Nanti kalau sudah dapat informasinya, selalu letakkan Allah di awal. Ya. Maksudnya istikharah. Jangan kemudian asal sudah cocok kemudian asal maju gitu saja, enggak. Istikharah dulu, minta kepada Allah petunjuk. Khawatirnya menurut logika kita dan pandangan kita itu baik, ternyata Allah menunjukkan yang lain, kan kita nggak tahu. Ya. Nah, kalau misalnya gini Ustaz, kan pernah ada Ustaz bilang gimana cara dapat istri yang soleha itu kan. Nah, istri yang soleha itu ya pantaskan diri kita dulu gitu kan, biar agar dapat yang pasangan yang soleha itu Ustaz ya. Yang itu benar juga Ustaz. Ya, ada benarnya memang, sebagaimana kisah Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau mencari cinta. Ini yang kemudian juga pernah disebutkan di dalam sejarah. Salahuddin itu sampai usia yang sudah ya lewat dari umumnya pemuda saat itu menikah gitu. Sampai ketika dicarikan oleh saudaranya sendiri, dicarikan istilahnya putri bangsawan dan lain sebagainya, dia tolak semuanya. Bahkan anak orang kaya pun juga ditolak sama dia. Karena dia menginginkan seorang wanita yang nanti dari rahimnya lah lahir generasi-generasi yang akan menaklukkan Al-Quds dan mengembalikan kemuliaan kepada bumi Palestina dan juga kaum muslimin. Dan itu yang luar biasa ini. Bukan Salahuddin, bapaknya Salahuddin, Najmuddin ya. Nah, bapaknya Salahuddin itu dulunya punya keinginan seperti itu ya. Saya menginginkan istri yang kemudian punya keinginan kuat untuk mengembalikan Al-Quds tadi itu ke pangkuan kaum muslimin ya. Ya akhirnya kemudian lama itu setelah itu diutarakan untuk menolak tadi, siapa yang kemudian dibawa dari wanita-wanita yang dikenalkan kepada itu, ya tolak semua dengan alasan itu. Dia punya visi yang tinggi seorang mukmin itu di dalam mencari seorang istri. Kenapa? Karena dia nanti adalah calon ibu bagi anak-anak kita. Jadi jangan cari yang sepele, cari yang istimewa gitu. Karena itu hak anak kita itu ya. Yang akhirnya kemudian dipertemukannya juga ada seorang wanita. Ketika beliau datang kepada seorang syekh saat itu di sebuah masjid, ada seorang wanita yang kemudian datang menemui syekh tadi itu, mengatakan dia menolak pemuda yang kemarin dikirim oleh syekhnya tadi. Kenapa? Dia tidak sesuai dengan saya. Karena saya menginginkan seorang suami yang nanti akan membawa saya sama-sama berjuang untuk mengembalikan Al-Quds kepada pangkuan kaum muslimin. Jadi dipertemukannya itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan persis kalimat yang diucapkan oleh si wanita tadi itu persis seperti yang diucapkan oleh Najmuddin tadi itu. Nah, ini yang istimewa. Saya lupa kok Najmuddin atau Salahuddin, saya lupa, salah satu dari dua itulah. Ya akhirnya kemudian jawaban itu membuat Salahuddin tadi yang mencari tadi itu tersentak, kemudian dia malah menghubungi syekhnya tadi itu supaya kemudian ditemukan dengan wanita tadi, maksudnya dihubungkan dengan wanita tadi, sampai akhirnya kemudian mereka menikah. Akhirnya kemudian lahirlah Salahuddin tadi itu, yang kemudian berhasil mengembalikan Al-Quds kepada pangkuan kaum muslimin. Punya visi yang tinggi itu bagus, punya
keinginan yang kuat itu bagus dan itu harus gitu. Kalau kita gini Ustaz, kalau misalnya dari diri kita masing-masing ya, kita kan menikah nih, besok kita akan menjadi kepala rumah tangga kan pasti Ustaz ya. Sedangkan yang saya tanya ini nih, ilmu itu maksudnya kita nyari ilmu dulu, kan nikah nih ya, maksudnya ada patokan nggak? Kita nikah itu apa, kita berilmu dulu kan kita bisa menjadi kepala rumah tangga nih, harus tahu segala macam, harus ini itu, apalagi tentang mendidik anak itu secara ini. Nah kita menikah dulu apa mencari ilmu dulu Ustaz? Maksudnya ilmu kita kan belum cukup, sedangkan kita ingin menikah gitu loh. Gimana Ustaz? Ya nanti dilihat dari skala prioritasnya lah. Kayak misalnya antum sekarang kayak misalnya usianya masih muda, kemudian keinginan nikahnya belum menggebu-gebu misalnya. Akhirnya kemudian menuntut ilmu dulu, itu standarnya. Justru harusnya begitu gitu. Al ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Jadi harusnya standarnya nuntut ilmu dulu. Tapi kalau misalnya memang secara usia juga sudah teman-temannya udah pada nikah, belum nikah sendiri gitu. Nggak usah baper gitu, ge. Sebenarnya itu sih yang ini kan. Iya, nggak usah baper gitu maksudnya. Biasa aja. Jadi kalau misalnya teman seusianya sudah pada nikah, kemudian dia belum sendiri ya, terus kemudian juga keinginannya sudah menggebu-gebu, sudah dicoba puasa juga masih nggak kerim juga gitu misalnya keinginannya, ya sudah nikah dulu nggak apa-apa. Cuman tadi cari pasangan yang sama-sama punya komitmen untuk sama-sama mau memiliki jiwa pembelajar, sama-sama mau belajar, sama-sama mau menuntut ilmu dalam rangka untuk melengkapi kekurangan di dalam menjalani kehidupan tadi, entah kehidupan berkeluarga atau kehidupan sebagai suami atau kehidupan sebagai istri secara pribadi. Ya. Silakan. Jadi gini, Mas yang terus mau dibahas. Saya kan sering ya menemui kerabat atau teman-teman itu dalam rumah tangga itu berantakan Ustaz. Ya karena kurangnya ilmu itu Ustaz. Apa ada kiat-kiat meskipun buat kita yang belum nikah ini Ustaz ya. Maksudnya kiat-kiat itu agar rumah tangga ini, ya ini kan juga pembelajaran juga buat kita yang belum menikah, buat bekal kita ke depan gitu Ustaz. Gimana bekal maksudnya kita cara menuntut rumah tangga atau mendidik istri itu rumah tangga yang baik itu gimana biar maksudnya harmonis. Itu kan banyak sekarang yang masih banyak muda ya itu, masih muda masih baru nikah, ada perceraian yang tidak diselesaikan dengan secara baik, akhirnya cerai gitu Ustaz. Dengan misalnya kita masih muda nih, kita masih ingin nikah tapi kita ingin nikah kan katanya nikah muda ini egonya masih tinggi Ustaz. Nah itu kita ilmu kurang, ego kita tinggi, jadi kita ada masalah dikit kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik gitu. Nah gimana kiat-kiatnya? Ya sebenarnya sih nanti kembali kepada memang kembali kepada keilmuan sejatinya, karena memang kalau kita tidak berdasarkan ilmu itu nanti tolok ukurnya susah. Kayak misalnya ketika terjadi konflik, nanti kita harus bagaimana mengatasinya. Kalau punya ilmunya kan paling tidak kita tahu, kalaupun misalnya belum selesai masalahnya, paling tidak kita tahu harus bersikap seperti apa. Kayak misalnya suami dia harus sabar, si istri harus tetap taat meskipun ada masalah gitu. Dan itu satu hal yang tidak akan mungkin bisa dicapai kalau sama-sama dasarnya bukan ilmu. Apalagi kalau namanya orang emosi itu kan seakan-akan akalnya hilang gitu. Jadi seakan-akan akalnya hilang sehingga kemudian seringkali dia melakukan atau mengutarakan sesuatu yang tidak layak untuk diutarakan. Dan itu bagian dari yang penting untuk didudukkan. Makanya kalau kita pengen yang langgeng gimana? Ya mungkin kita bisa cari yang instan. Kayak misalnya yang memang sudah ngajinya lama, kemudian secara karakter juga istilahnya manutan gitu istilahnya. Apa istilahnya manutan itu? Nurut gitu istilahnya. Yang memang secara karakter nurutnya itu dominan. Kayak misalnya dia memang selalu nurut sama orang tuanya, selalu tidak pernah membantah. Mungkin dari sisi itu yang perlu lebih digali supaya kemudian kita nanti ketika meletakkan pilihan kita itu kita lebih mantep gitu. Itu udah dapat yang instan seperti itu istimewa itu kalau bisa dapat yang instan seperti itu. Ya. Cuman ya kalau misalnya memang sama-sama punya komitmen yang baik, kemudian sama-sama didasari agama yang baik sih, walaupun karakternya berbeda tadi, karakter asalnya memang tidak demikian karena mungkin background keluarganya atau lingkungan sekitarnya memang menjadikan dia karakternya terbentuknya seperti itu, agak keras misalnya. Tapi kalau sama-sama dasarnya
din, sama-sama dasarnya agama, sama-sama dasarnya ilmu, akan lebih mudah meluluhkannya dibandingkan kalau kemudian bertemu dengan yang tidak berilmu gitu. Makanya pilihnya betul-betul karena agamanya tadi. Nah, jadi kalau untuk ini Ustaz, yang kata Ustadz kalau bisa kan kita cari jodoh tuh atau cari istri nih. Kalau untuk yang laki-laki itu yang udah berilmu atau udah ngajinya lama gitu Ustaz. Tapi di sisi lain nih Tat, kalau ngomongin soal nikah, kayaknya anak-anak muda zaman sekarang ini pada pengen nikah tapi nggak tahu apa yang harus dipersiapkan selain dari finansial seperti itu Tat. Jadi di luar sana banyak nih Tat, perempuan-perempuan mungkin yang ingin menikah. Terus dari si laki-lakinya juga yang mungkin udah ngajinya udah lama, ketemu dengan perempuan-perempuan di luar sana yang belum ngaji atau yang belum hijrah gitu Ustaz ya. Dari si perempuan tersebut ada punya komitmen, ya saya mah kalau mau cari jodoh atau calon suami ya yang mau ngebimbing saya gitu kan. Ada omongan seperti itu Ustaz dari si perempuannya. Tapi yang mau membimbing saya, jadi sebisa mungkin nanti suami saya yang bakal membimbing saya. Nah, ketimbang dari tanggapan si perempuan tersebut, kita ini lebih pilih mana Ustaz? Perempuan yang itu punya komitmen atau dari sekedar ucapan saya mah cari suami yang nanti bisa membimbing saya, sama kita cari jodoh atau cari calon istri yang udah lama ngaji gitu Ustaz. Kalau menurut Ustaz sendiri, kembali kepada kesiapan kita sebenarnya, karena memang satu titik krusialnya itu ada di tangan laki-laki, karena dia nanti yang menentukan kepada siapa hatinya itu akan ditambatkan. Dia nanti juga yang menentukan bagaimana dia harus bersikap dan ketika kemudian secara mental dia siap nanti untuk mengarahkan istrinya, dan kemudian istrinya tadi itu siap berkomitmen untuk taat pada suaminya sih nggak ada masalah. Walaupun nanti prakteknya juga kasusnya beraneka ragam, ada yang kemudian tetap akhirnya kemudian terwujud apa yang diinginkannya tadi itu, walaupun berawal dari yang istilahnya mungkin punya kesadaran pengen baik tapi belum ngaji, atau mungkin sudah ngaji tapi baru sebentar, baru awal-awal hijrah gitu misalnya kan, atau mungkin ada yang memang sudah lama juga. Tapi intinya kembali ke laki-laki ini, karena titik intinya itu di laki-lakinya. Kalau laki-lakinya dia siap secara mental untuk bisa mengarahkan, membimbing dan membantu calon istrinya tadi itu nanti kalau sudah menikah itu bisa baik, kalau dia siap seperti itu nggak ada masalah. Jadi kalau masalah mana yang lebih baik, ya kalau mau instan kita dapat lebih mudah gampangnya. Tapi kalau dapatnya yang harus diproses dulu tadi, walaupun dia punya keinginan baik, punya komitmen baik tadi itu, ya kembali ke kesiapan kita, siap nggak membimbingnya gitu. Kalau siap ya nggak apa-apa, memang sudah ada calonnya. Ya kalau saya pribadi kalau nanti nggak ada ya minta tolong bantunya Ustaz. Masya Allah. Iya. Oke, jazakallah khair Ustaz. Iya. Terima kasih banyak atas ilmu Ustaz, atas masukan Ustaz. Jadi buat teman-teman di luar sana, mungkin ketika kita ingin mencari jodoh itu yang pertama kita persiapkan dulu diri kita untuk menjadi jodoh yang terbaik. Dan juga untuk teman-teman perempuan juga, ya sebisa mungkin teman-teman harus menjemput jodohnya juga dengan cara yang terbaik. Nanti kita mau berumah tangga, ada masalah rumah tangga dan lain-lain, ya kita bisa sharing sama Ustadz, bisa minta masukan sama Ustadz. Ya, berumah tangga dulu baru ada masalah. Iya. Jangan merencanakan masalah sebelum berumah tangga. Kesimpulan dari ngobrol kita siang ini gimana Ustadz? Iya, itu tadi intinya. Satu, kalau kita pengen dapat yang pantas berarti kita juga harus memantaskan diri. Karena Allah sendiri yang kemudian menyebutkan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithina lil-khabithat. At-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibina lit-thayyibat. Bahwa yang buruk itu nanti untuk yang buruk, yang baik itu untuk yang baik. Makanya kita harus bisa memantaskan diri dulu supaya kemudian nanti Allah juga carikan yang pantas untuk kita. Karena sejatinya jodoh itu kan bagian dari rezeki juga. Yang itu sudah Allah tetapkan. Kalau misalnya memang kita mendapatkan jodoh sesuai dengan yang Allah takdirkan mendapatkan, belum tentu sesuai yang kita inginkan. Paling tidak ada kesiapan dari kita kalau kita punya basic
pemahaman ilmu agama yang baik, paling tidak kita punya kesiapan mental untuk bagaimana siap menghadapi segala apa yang kemudian nanti kita hadapi ketika sudah berumah tangga. Jadi yang pertama intinya tadi memantaskan diri, yang kedua terus menuntut ilmu, jangan berhenti. Terus belajar Ya, terus belajar. Mau sebelum nikah, mau sudah nikah tetap belajar. Yang ketiga ya tadi, masalah itu akan selalu ada. Belum nikah ya punya masalah, sudah nikah ya nanti akan ada masalah gitu kan. Namanya hidup di dunia. Hidup di dunia itu karakternya susah, banyak masalah ya. Hanya saja salah satu di antara bagian dari yang penting untuk kita usahakan adalah menyelesaikannya berdasarkan ilmu. Kalau kita merasa belum berilmu, datanglah kepada ahli ilmunya, itu yang dianggap memiliki ilmu tentang itu. Banyak konsultasi, banyak minta masukan. Khair insyaallah. Itu mungkin. عبدتك إيمانا وحبا وطاعة وأنس الرضا يا رب قد حل في صدري هو الحب يا